Jadi jangan biarkan pejantan itu di dalam kandang koloni itu selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Domba Bodas Farm. Pada video kali ini saya akan coba bahas tentang perkawinan domba secara koloni. Ya, ini metode paling gampang ya, paling efisien, hemat tenaga, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Bahkan bisa dilakukan oleh pemula sekalipun. Nah, dan ini adalah metode yang biasa dipakai oleh peternakan-peternakan besar di dunia. Nah, Sobat Domba Bodas Farm, apa sebenarnya kawin koloni itu? Jadi gini simpelnya, perkawinan koloni adalah sistem perkawinan di mana satu ekor jantan unggulan dibiarkan hidup bersama sekelompok indukan di dalam satu kandang, bisa juga di dalam satu area umbaran. Nah, ini dibiarkan hidup selama dalam waktu periode tertentu. Ya, memang sesederhana itu ya perkawinan secara koloni. Kita nggak usah repot-repot memantau domba ya satu-satu gitu ya, mana yang birahi mana yang enggak. Terus kita juga nggak harus mengawinkan domba satu persatu ya, dikeluarkan satu betina, satu ekor jantan, dan itu dilakukan jika benar-benar sudah birahi. Nah, biarkan aja alam yang bekerja. Nah, si pejantan juga toh tahu ketika di koloni, si pejantannya juga pasti tahu mana yang birahi mana yang enggak. Nah, ini juga sangat berbeda ya, dan dibandingkan dengan metode hand mating atau biasa disebut inseminasi buatan ya, yang istilah itu di IB. Nah, kalau di IB biasanya memang kita perlu perlakuan secara khusus dan memang melibatkan banyak manusia lah gitu. Dan untuk pemula disarankan ya dengan metode seperti ini, metode dengan cara di koloni. Ini sangat membantu, sangat mudah, dan sangat efisien lah, hemat tenaga, dan sudah terbukti gitu ya. Nah, meskipun gampang, ada beberapa kunci sukses yang wajib Anda ketahui atau wajib Anda perhatikan agar metode ini berjalan dengan maksimal. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah kandang ya teman-teman, kuncinya adalah kandang. Nah, si domba memerlukan ruangan yang cukup. Jadi perlu ruangan untuk bergerak bebas, terus menghindari pejantan jika tidak mau dikawin maksudnya. Nah, dan tidak saling berdesakan. Di aturan praktisnya adalah sediakan minimal 1,5 hingga 2 meter persegi per ekor indukan ya. Jadi per ekor indukan itu minimal 1,5 hingga 2 meter persegi, teman-teman. Jadi jika teman-teman punya 10 indukan, siapkan kandang minimal 15 sampai 20 meter persegi. Semakin luas semakin bagus ya, teman-teman. Selanjutnya adalah pejantan yang ideal. Nah, yang kedua ini yang paling krusial teman-teman ya, si kunci ini. Jangan pernah kompromi soal kualitas pejantan, teman-teman. Apalagi pejantan untuk sistem koloni. Jadi si pejantan ini tuh perlu genetik yang libidonya tinggi atau libido itu maksudnya harus punya gairah kawin ya, teman-teman. Punya gairah kawin yang sangat tinggi lah. Gampang birahi gitu maksudnya. Terus sehat dan agresif, tapi agresif terkontrol maksudnya ya. Jadi jangan pendiam terus gitu, jangan terlalu agresif terus. Terus yang ketiga, umur yang cukup. Nah, seperti yang di depan ini, contoh ini usia 2 tahun lebih teman-temannya. Ini baru poel 4 mau ke 6. Ini dari poel 4 muda udah bisa dikawin teman-teman ya. Dari segi umur gitu ya, minimal 1,5 tahun juga udah bisa. Kemudian selain itu juga si postur atau si kaki-kaki yang kokoh ya, itu merupakan fondasi yang bagus lah buat si pejantan biar tidak lemah dan nanti juga diturunkan ke anak-anaknya. Nah, yang terpenting kalau bisa si pejantannya itu dari terah unggulan. Walaupun nanti si pejantannya itu pensiunan kontes atau pensiunan ketangkasan, nggak apa-apa, justru lebih bagus gitu ya.
Nah, yang selanjutnya adalah indukan yang bagus, yang cocok untuk di breeding. Nah, seperti apa nih domba-domba atau tanda-tanda domba yang bagus dan cocok? Nah, yang pertama adalah sehat dan lincah. Nah, jika domba cenderung lincah atau terlihat sehat ya gitu ya. Jadi si domba ini nih bagus gitu ya. Awal yang bagus lah gitu. Jangan sampai beli untuk di breeding itu domba yang sakit. Kemudian dari segi umur juga nih teman-teman. Umur itu idealnya itu 1 tahun. Atau bisa dicek dari tinggi badannya atau bobot badannya. Nah, yang standar itu tinggi badan 65 sampai 70. Nah, si bobot tuh di rata-rata 30 kilo, teman-teman. Itu udah secara genetik juga kalau di domba Garut itu sudah standar ya, standar nasional SNI. Nah, dan yang terpenting dari ciri-ciri indukan yang bagus tuh atau indukan yang ideal tuh yang mempunyai sifat karakter yang baik ke anaknya. Nah, kalau bisa cari tahu dari garis keturunan yang indukannya yang memang sudah terbukti bagus, teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah kiat sukses ya. Kiat sukses atau kunci yang terakhir adalah si rasio pejantan, teman-teman. Nah, jadi si rasio pejantan ini itu minimal 1:10 ekor, teman-teman ya. Kalau terlalu sedikit itu kurang efisien. Nah, kalau kebanyakan nanti dikhawatirkan adalah penurunan kualitas sperma, teman-teman. Jadi misalkan 1:10 itu udah ideal menurut saya. Paling banyak itu 1:15 itu udah cukup. Tergantung nanti lebar kandangnya. Nah, kalau 1:30 menurut saya itu kurang efisien ya. Ya itu tadi ya, takutnya si pejantan kelelahan dan mempengaruhi ke kualitas spermanya. Nah, nanti kalau kualitas spermanya kurang bagus, nanti keturunannya nanti kurang bagus juga. Sistemnya sudah siap, tapi ada manajemen pendukung yang tidak boleh dilupakan. Nah, yang pertama ini adalah nutrisi ya, mengenai nutrisi, teman-teman. Jadi proses kawin ini sangat menguras energi bagi pejantan maupun si betina. Jadi harus dipastikan ya, pakan yang teman-teman berikan itu harus pakan yang berkualitas tinggi. Jadi teman-teman bisa melakukan flushing, yaitu memberikan pakan tambahan bernutrisi tinggi sekitar 2 minggu sebelum pejantan dimasukkan dan selama masa kawin. Jadi ini akan meningkatkan birahi pada betina dan menjaga stamina pejantan. Nah, manajemen pendukung yang kedua adalah pencatatan, teman-teman ya, atau istilahnya recording. Ya, meskipun secara alami di kawinnya atau secara koloni. Jadi jangan lupa ya teman-teman catat tanggal kapan teman-teman memasukin pejantan ke dalam koloni. Nah, kenapa? Karena siklus birahi domba kan sekitar 17 hari dan masa buting 5 bulan. Nah, dengan mencatat tanggal awal gitu ya, tanggal pertama memasukkan domba pejantan, jadi teman-teman bisa memprediksi kapan anakan pertama akan lahir. Nah, yang terakhir, manajemen pendukung yang terakhir adalah periode kawin, teman-teman. Jadi jangan biarkan pejantan itu di dalam kandang koloni itu selama-lamanya gitu ya. Jadi harus ada periodenya. Ya, cukup gabungin aja si pejantan sama si betina itu selama 2 kali siklus birahi. Itu jika 10:1 gitu ya. Atau sekitaran 35 hari ya, teman-teman. Maksimal itu 1,5 bulan lah udah cukup. Jadi udah bisa dipastikan semua indukan yang sehat, yang bisa berhasil kawin dan bisa. Nah, dan setelah itu teman-teman ya bisa, setelah 1 bulan itu, 1,5 bulan itu teman-teman bisa memisahkan kembali antara si pejantan dan si indukan. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan waktu istirahat bagi si pejantan. Ini biar si jalunya itu istirahat, biar pulih lagi ke stamina awal. Dan juga agar ya kelahiran anak nanti serempak dan mudah dikelola. Jadi yang udah dikawin atau sudah proses koloni ini selama 1,5 bulan bisa dipisahkan ya ke kandang khusus untuk melahirkan. Jadi kayak ini nih. Setelah dikawin tuh udah langsung dipisah. Jadi kan ketahuan nih karena ada pencatatan tadi di awal. Jadi kita bisa memprediksi 1 bulan atau 2 bulan sebelum melahirkan tuh kita sudah dipisahkan ke kandang khusus lahiran. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya beberapa kunci sukses beternak domba.
Ternyata memang sangat mudah ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah teman-teman udah siap take to action? Nah teman-temannya, di Domba Muda Spam kami juga tidak hanya menjual domba saja, kami menyediakan solusi. Kami sudah siapkan paket-paket pemula sistem kawin koloni atau biasa disebut kemitraan ya, lengkap dengan pejantan Garut, terah jawara, dan induk-indukan pilihan yang sudah terbukti produktif. Teman sudah mulai serius ingin beternak dengan baik dan benar ya, secara efisien, teman-teman bisa hubungi kami. Nomor kontak sudah kami cantumkan ya di deskripsi. Mari kita ngobrol, atau bisa teman-teman ya bisa main ke kandang kami, kita diskusi mengenai kebutuhan teman-teman. Nah, terima kasih teman-temannya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia.